Dan saudara, pasca perusakan lebih dari 60 kotak suara di 15 tempat pemungutan suara di Parado Bima, Nusa Tenggara Barat, polisi menangkap 2 pelaku yang diduga menjadi dan melakukan pembakaran. Dalam kejadian perusakan dan pembakaran di TPS, ada 102 kotak suara yang berhasil diselamatkan dan telah diamankan di kantor KPUD Kabupaten Bima. Polisi menangkap 2 orang yang diduga melakukan pembakaran. Sementara surat suara yang rusak tengah dicek apakah dokumen yang bisa diselamatkan tersebut bisa digunakan atau akan dilakukan pemungutan suara ulang. Dinamika perkembangan pemungutan suara, ya adanya peristiwa yang sudah kami dapat antisipasi dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu dugaan tindak pidana pemilu. Sebelumnya, sekelompok orang memaksakan perubahan jadwal perhitungan suara saat proses penghitungan berlangsung di 3 TPS. KPU dan Bawaslu tengah mempertimbangkan kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan di TPS yang mengalami perusakan. Nanti kami akan sampaikan keputusan dalam bentuk surat keputusan, apakah tindak lanjutnya pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan. Saya kira juga Bawaslu punya kajian ya untuk mengkategorikan ini apakah masuk PSU atau tidak. Kalau kami lihat ini yang dilanggar bukan tata cara prosedurnya, tetapi ini murni force majeure ya, karena kondisi kedaruratan akibat kerusuhan. KPUD Kabupaten Bima merinci 17 TPS di 4 desa yang mengalami kerusakan. Fitri Rahmawati, Kompas TV Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan bagaimana saudara perkembangan penanganan kasus perusakan TPS di Bima, Nusa Tenggara Barat? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Fitri Rahmawati di sana. Fitri, dari 2 terduga pelaku pembakaran TPS di Bima, Nusa Tenggara Barat, apa perannya dan apakah nantinya akan dilakukan pemungutan suara ulang? Ya, Reja dan juga saudara, pagi ini saya dapat menyampaikan 2 hal penting terkait dengan kasus perusakan dan pembakaran logistik yang ada di Kabupaten Bima di Kecamatan Parado. Informasi pertama dari Kapolres Kabupaten Bima yaitu AKBP Eko Sutomo yang menyampaikan bahwa 2 terduga pelaku memang sudah diamankan di Polres Kabupaten Bima dan keduanya masih dimintai keterangan secara bertahap. Terkait hal ini memang aparat kepolisian menduga ada keterlibatan pihak lain sehingga keterangan dari 2 orang pelaku yang berinisial AB dan JN ini sangat penting untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus perusakan dan pembakaran ini. Mengingat kasus ini tidak terjadi pada 1 atau 2 TPS saja, tapi terjadi pada 17 TPS yang ada di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini. Dan kejadian itu terjadi secara bersamaan dan masif oleh sekelompok orang. Sehingga polisi menduga ada keterlibatan pihak lain selain 2 orang yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian ini. Aparat kepolisian juga, Reja dan juga saudara, ini terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bima dan juga KPU Kabupaten Bima, termasuk juga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka terus melakukan rapat koordinasi untuk memastikan apakah kasus ini termasuk tindak pidana umum atau tindak pidana pemilu. Aparat kepolisian terus akan berkoordinasi untuk memastikan hal itu. Dan informasi yang juga kami peroleh dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga terus berkoordinasi dengan Bawaslu di Kabupaten Bima dan KPU Kabupaten Bima. Mereka juga telah melakukan rapat koordinasi secara bertahap dari kejadian sampai tadi malam untuk memastikan apakah kondisi atau kejadian yang terjadi di Kecamatan Parado ini termasuk tindak pidana pemilu atau dikaitkan dengan tindak pidana umum juga. Dan Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat Administratif juga menyebutkan kepada kami, memberi keterangan kepada kami bahwa ada 2 pasal yang kemungkinan akan disangkakan kepada para terduga pelaku ini, yaitu pasal 517 dan 532.
tindak pidana pemilu yang masing-masing ini hukumannya bisa sampai 5 tahun dan denda 60 juta. Inilah yang sekarang sedang digodok oleh aparat kepolisian dan juga KPU Kabupaten Bima dan juga Bawaslu untuk memastikan tindakan yang tepat terhadap para pelaku ini. Dan yang paling utama, Reja, adalah bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Bima serta sampai perhitungan suara bisa terlaksana dengan baik. Dan saat ini, Reja, saya dapat sampaikan juga kepada Anda bahwa di kantor atau di gedung KPU Kabupaten Bima telah diamankan sebanyak 102 kotak suara yang berhasil diselamatkan. Karena 63 kotak suara yang habis terbakar dan tidak bisa diselamatkan lagi. Ini merupakan rincian dari 170 kotak suara yang ada di 3 desa yang ada di Kecamatan Paradu ini. Dan ada 102 kotak suara yang berhasil diselamatkan serta sejumlah logistik lain. Ini yang juga akan dipastikan apakah nanti dari hasil rapat koordinasi ini akan dilakukan pemungutan suara ulang atau ada hal lain tindakan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dari surat suara atau hasil pencoblosan yang dilakukan di Kecamatan Paradu, Kabupaten Bima ini, Reja. Kembali ke Reja. Baik, terima kasih Fitri Ramhawati melaporkan langsung dari Bima, Nusa Tenggara Barat.